Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Rahmawati dengan NIM 230101070203, kelas SI 301. Dalam pertemuan kali ini, untuk memenuhi nilai mata kuliah agama dalam ujian akhir semester, akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu berjudul Etika dan Moral dalam Ajaran Berbagai Agama. Yang pertama adalah agama. Pengertian agama menurut KBBI merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut Max Weber, agama merupakan sistem nilai dan kepercayaan yang memberikan makna dan tujuan hidup, serta memandu perilaku manusia. Menurut Emil Durkheim, agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang suci, yang menyatukan individu ke dalam komunitas moral yang disebut masyarakat. Menurut Kunchara Ningrat, dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan tahun 1974, memaparkan di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Selanjutnya ada etika. Etika secara umum merupakan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos, yang berarti timbul dan kebiasaan. Menurut KBBI, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Caspar-Tens, dalam buku berjudul Sejarah Filsafat Yunani tahun 1999, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Menurut James J. Spillane, etika adalah memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Dari penjelasan sebelumnya, berarti etika ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya moral. Lalu, apa itu moral? Moral secara umum merupakan suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar sesama manusia agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Moral berasal dari mos atau jamaknya yaitu mores, yang berarti kebiasaan maupun adat. Menurut Zainuddin Syaifullah Nainggolan, moral adalah suatu tendensi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. Ada 5 penjelasan tentang agama yang berbeda, yaitu agama Islam, Nasrani, dan Hindu, Buddha, dan Konghucu tentang etika dan moral dalam ajaran agamanya. Yang pertama adalah agama Islam. Peran penting dalam agama Islam menjadi peran penting pembentukan karakter dan pandangan hidup. Pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pandangan hidup setiap insan Muslim. Dalam agama Islam juga memasukkan prinsip moral dalam pengajarannya. Etika Islam juga mencakup aspek-aspek seperti aspek kehormatan, kesopanan, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendidikan agama Islam, kita belajar untuk memperlakukan sesama makhluk dan alam dengan hormat dan penghargaan. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan keluarga yang baik, tetangga, teman, dan masyarakat secara umum. Islam juga mengajarkan untuk belajar memperlakukan sesama dengan baik, hormat, dan menghargai. Nilai etika juga akan membimbing kita dalam menghadapi tantangan moral yang kompleks, seperti menghindari korupsi, kekerasan, dan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam juga mengajarkan pentingnya konsistensi antara keyakinan dan tindakan. Yang kedua adalah Nasrani. Etika Kristen secara eksplisit
memandang pendidikan karakter sebagai usaha pembinaan karakter yang menuntun manusia untuk semakin serupa dengan karakter Kristus. Untuk mencapai tujuan tersebut atau merealisasikannya, diperlukan dasar moral yang tepat. Manusia juga harus dituntun untuk memiliki karakter yang bertanggung jawab. Karakter inilah yang perlu dibangun dari seorang manusia, yaitu memiliki kesadaran perihal pengambilan keputusan dalam penggunaan teknologi digital, serta bertanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan yang diambil kepada Allah. Dan pemahaman-pemahaman ini terdapat dalam kitab yang mendasari sistem moral dan etika. Yang ketiga ada agama Hindu. Etika atau moralitas menurut Suhardana tahun 2006 dinamakan susila. Kata susila berasal dari dua kata yaitu su dan sila. Su artinya baik dan sila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Karena itu, dalam agama Hindu, etika dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari, sehingga tercipta hubungan yang baik di antara manusia. Etika adalah tata laku atau perbuatan yang baik, dan biasanya disebut sebagai sila. Ilmunya dinamakan tentang ilmu sila atau tata susila. Etika atau moralitas dalam Hindu juga sesungguhnya mencerminkan kualitas moral dan manusia yang ditampilkan dalam perilaku dan tindakan. Dalam Slokantara dikatakan bahwa setiap orang senantiasa ingin hidup bahagia. Bahagia dalam arti untuk mendapatkan dengan jalan dharma. Kebahagiaan yang diperoleh dengan tidak berdasarkan ajaran agama akan senantiasa membawa ketidaktenangan dalam diri seseorang yang melakukannya. Maka berupayalah untuk memperoleh kebahagiaan itu atas dasar antara lain suka menolong, berbicara, berkata, dan berbuat tidak menyakiti orang lain. Bijaksana, ramah, dan selalu berbakti kepada Tuhan. Yang keempat, ada agama Buddha. Yang pertama, dalam agama Buddha diajarkan konsep dasa sila, yaitu terdiri dari 10 peraturan moral dasar yang menjadi dasar bagi perilaku penganut. Larangan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan seperti membunuh, mencuri, dan berbohong. Bukan hanya menjadi norma etika, melainkan juga bertujuan untuk menciptakan dasar mental yang tenang dan damai. Yang kedua, ada konsep dasa kusala kama, yang mencuat sebagai ekspresi konkret dari ajaran etika Buddha. 10 tindakan yang baik, yang didorong oleh kebijaksanaan dan kasih sayang, membentuk kerangka kerja untuk penganut Buddha mempraktikkan etika dalam tindakannya. Dalam agama Buddha juga diajarkan karma sebagai ajaran etika yang mendalam, yang menegaskan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Pemahaman ini juga menuntun individu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan, dan untuk memilih tindakan-tindakan yang positif guna membentuk nasib mereka sendiri. Dalam agama ini, terdapat penerapan konsep sila, karma, Pancasila, dan meditasi Vipassana. Meditasi Vipassana merupakan meditasi yang bertujuan untuk mengembangkan kebijaksanaan melalui pengamatan langsung terhadap realitas. Melalui meditasi, penganut dapat lebih memahami sifat impermanen, penderitaan, dan ketiadaan diri. Yang terakhir ada agama Konghucu. Dalam agama Konghucu, hubungan baik akan dilandasi oleh kebajikan atau cinta kasih dan keadilan. Dalam agama Konghucu juga, hubungan yang baik ini perlu diatur oleh negara, yang mana kebajikan dan keadilan yang dilakukannya akan bergantung pada tingkat moral dan etika yang dimiliki. Dari penjelasan 5 agama tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam 5 poin. Poin pertama yaitu agama memiliki prinsip yang sama pada setiap ajarannya. Yang kedua, agama pada hakikatnya mengajarkan pada ilmu kebaikan. Yang ketiga, agama selalu mengacu pada perdamaian, keselarasan, ketenangan, dan kemuliaan.
Yang keempat, agama pada dasarnya merupakan ilmu penting yang menjadi acuan dalam pelaksanaan etika maupun moral. Dan yang terakhir, agama selalu mengajarkan pada kebenaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.